Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sistem Pembelajaran Dalam Jaringan Universitas Teknokrat Indonesia di mata kuliah Manajemen Pemasaran dengan saya Angga Febrian. Pada materi kali ini kita akan membahas tentang yang pertama, apa saja karakteristik produk dan bagaimana pemasaran mengklasifikasikan produk. Yang kedua, bagaimana perusahaan dapat mendiferensiasikan produk. Banyak orang yang menganggap produk adalah suatu penawaran nyata. Tetapi, produk biasa lebih dari itu. Secara luas, produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pasar untuk memuaskan suatu keinginan atau kebutuhan, termasuk barang fisik, jasa, pengalaman, acara, orang, tempat, informasi, maupun ide. Dalam merencanakan penawaran pasar, pemasar harus melihat 5 tingkatan produk. Setiap tingkatan menambah nilai pelanggan yang lebih besar. Dan kelimanya merupakan bagian dari hierarki nilai pelanggan. Kita bahas yang pertama. Yang pertama, pada tingkat dasar adalah manfaat inti atau core benefit. Yaitu layanan atau manfaat yang benar-benar dibeli pelanggan. Seperti contoh, dalam kali ini saya bahas tentang hotel. Tamu hotel membeli istirahat dan tidur. Pemasar harus melihat diri mereka sendiri sebagai penyedia manfaat. Pada tingkat kedua, pemasar harus mengubah manfaat inti menjadi produk dasar atau disebut dengan basic product. Maka, kamar hotel meliputi tempat tidur, kamar mandi, handuk, meja, lemari pakaian, dan toilet. Itu yang harus dibenahi. Yang ketiga, pada tingkat pemasar mempersiapkan produk yang diharapkan, yaitu kondisi yang biasanya diharapkan pembeli ketika mereka membeli produk. Seperti tamu hotel mengharapkan tempat tidur yang bersih, handuk baru, lampu yang dapat dinyalakan, dan suasana yang relatif tenang. Pada tingkat keempat, pemasar menyiapkan produk tambahan yang melebihi harapan pelanggan. Di negara-negara maju, positioning merek dan persaingan pada tingkat ini itu sangat dipelajari oleh perusahaan penyedia layanan. Lalu yang kelima adalah produk potensial yang mencakup semua kemungkinan tambahan dan transformasi yang mungkin dialami sebuah produk atau penawaran di masa depan. Ini adalah tempat di mana perusahaan mencari cara baru untuk memuaskan pelanggan dan membedakan penawaran mereka. Lalu kita akan membahas tentang diferensiasi. Apa itu diferensiasi? Agar dapat dijadikan merek, produk harus didiferensiasikan atau dibedakan antara satu dengan lainnya. Produk fisik mempunyai potensi diferensiasi yang beragam. Lalu, apa saja yang dapat dilakukan agar produk kita mempunyai ciri khas yang mempunyai nilai lebih? Yang pertama, kita melihat dari bentuk produk. Banyak produk dapat didiferensiasikan berdasarkan produk, yaitu ukuran, bentuk, atau struktur fisik produk. Seperti contoh, ketika makanan cepat saji McD menyediakan porsi dengan berbagai ukuran untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Kebutuhan pelanggan yang berbeda juga akan berbeda juga cara memenuhinya. Lalu yang kedua, tentang fitur. Sebagian besar produk dapat ditawarkan dengan memvariasikan fitur yang melengkapi fungsi dasar mereka. Perusahaan dapat mengidentifikasi dan memilih fitur baru yang tepat dengan mensurvei pembeli terbaru dan kemudian menghitung perbandingan nilai pelanggan dengan biaya perusahaan untuk setiap fitur potensial. Perusahaan juga harus mempertimbangkan berapa banyak orang yang menginginkan setiap fitur, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memperkenalkannya, dan apakah pesaing dapat dengan mudah menirunya. Yang ketiga yaitu penyesuaian. Pemasar dapat mendiferensiasikan produk dengan menyesuaikan produk tersebut dengan keinginan perorangan. Ketika perusahaan semakin pandai mengumpulkan informasi tentang pelanggan, perorangan, dan mitra bisnis seperti pemasok, distributor, pengecer, dan ketika pabrik mereka dirancang lebih fleksibel, mereka telah meningkatkan kemampuan mereka untuk menindividualisasikan penawaran pasar, pesan, dan media. Lalu yang keempat adalah kualitas kinerja. Kualitas kinerja adalah tingkat di mana karakteristik utama produk beroperasi. Perusahaan tidak selalu harus merancang tingkat kinerja yang setinggi mungkin. Produsen harus merancang tingkat kinerja yang tepat bagi pasar sasaran dan tingkat kinerja pesaing. Lalu yang kelima, kemudahan perbaikan. Adalah ukuran kemudahan perbaikan produk ketika produk itu tidak berfungsi atau gagal. Lalu yang terakhir adalah gaya atau style. Menggambarkan penampilan dan rasa produk kepada pembeli. Seperti contoh, pembeli mobil Lamborghini membayar harga mahal karena penampilannya yang luar biasa.
Dapat diartikan, gaya adalah kelebihan dalam menciptakan perbedaan yang sulit ditiru oleh pesaing. Lalu kita membahas tentang bagaimana cara mendiferensiasikan jasa. Yang pertama yang dapat dilakukan adalah kemudahan pemesanan, mengacu pada seberapa mudah pelanggan menempatkan pesanan dengan perusahaan. Beberapa perusahaan mobil seperti Toyota dan Daihatsu mengklaim bahwa spare part mobil yang dijual itu mudah dipesan melalui showroom mobil yang ada di semua provinsi. Yang kedua, berkaitan dengan pengiriman, mengacu pada seberapa baik produk atau jasa dibawa ke pelanggan. Pengiriman melalui kecepatan, akurasi, dan perawatan sepanjang proses. Seperti perusahaan JNE memiliki fitur yang dinamakan Yes, yakin esok sampai. JNE melakukan pelayanan yang jarang kompetitor melakukannya, yaitu memastikan produk yang dikirim hari ini besok sudah sampai di tangan konsumen. Lalu yang ketiga adalah pelatihan pelanggan, mengacu pada pelatihan karyawan, pelanggan untuk menggunakan peralatan pemasok dengan benar dan efisien, seperti McD, mengharuskan pemegang waralabanya menghadiri kegiatan yang sudah ditentukan selama beberapa minggu untuk mempelajari cara mengelola waralaba tersebut dengan benar. Lalu ada pengembalian. Meski pengembalian produk pasti merisaukan pelanggan, produsen, pengecer, distributor, pengembalian juga menjadi realitas tak terhindarkan dari bisnis, terutama bisnis online. Seperti contoh, e-commerce Shopee, Tokopedia, dan banyak lainnya memberikan layanan yang menjamin pelanggannya untuk dapat mengembalikan barang jika keadaan yang diterima tidak sesuai dengan pesanannya, dengan cara memberikan sanksi bagi para pelapak jika tidak sesuai aturan yang berlaku. Yang terakhir kita akan membahas tentang co-branding, yaitu salah satu bentuk strategi pemasaran yang bisa mendiferensiasikan dan memberikan keunggulan bersaing suatu produk dan mampu merebut hati konsumen adalah strategi co-branding. Salah satu bentuk dari implementasi strategi co-branding adalah menawarkan dua produk atau lebih yang dijual sekaligus dalam satu harga. Bentuk penawaran seperti ini biasanya kita kenal dengan istilah bundling. Bentuk penawaran bundling ada dua macam, yaitu yang pertama adalah product bundling, yaitu bundling yang mengutamakan aspek produk. Yang kedua adalah price bundling, yaitu bundling yang mengutamakan aspek harga dalam penawarannya. Meski co-branding ini dikenal sebagai bundling, tetapi tidak semua bundling adalah co-branding. Karena banyak sekali aktivitas bundling ini yang menggabungkan dua atau lebih produk internal perusahaan. Bentuk seperti ini lebih dikenal dengan istilah cross-selling. Secara umum, tujuan dari co-branding adalah untuk meningkatkan nilai dari brand equity produk dengan cara menggabungkan ekuitas dari masing-masing brand yang berkolaborasi. Sedangkan co-branding sendiri ada yang bersifat vertikal dan ada yang bersifat horizontal. Kita bahas tentang vertikal co-branding. Adalah jika sebuah produk memiliki komponen atau bahan pembuat yang juga memiliki merek sendiri dan merek tersebut ikut dimunculkan di produk utama dengan maksud untuk memberikan diferensiasi dan keunggulan. Contohnya dalam industri komputer yang biasa kita lihat. Pada laptop kita sering melihat logo Intel atau AMD dan sebagainya di berbagai merek laptop, yang berarti komputer atau laptop tersebut menggunakan komponen atau prosesor dengan merek Intel atau AMD. Jadilah produk utama berupa laptop dengan merek misalnya Asus, Sony, Dell, atau HP, yang juga mencantumkan logo Intel Inside. Apa sebenarnya yang dicari oleh Asus? Ketika mencantumkan logo Intel tersebut, Asus, Sony, dan beberapa macam merek lainnya adalah merek-merek ternama di dunia teknologi komputer. Sedangkan Intel adalah merek ternama untuk produk prosesor, di mana setiap seri prosesornya memiliki keunggulan sendiri-sendiri, terutama dalam kecepatan proses data. Coba bayangkan bagaimana ketika merek-merek unggulan tersebut dari kategori yang berbeda disatukan dalam satu unit pengolahan data yang bernama komputer dan laptop. Menjadi sebuah brand yang luar biasa dikenal oleh masyarakat. Tentu, sebuah produk baru yang memiliki ekuitas merek gabungan dari ekuitas merek-merek yang berkolaborasi membentuk produk tersebut. Karena vertical co-branding ini menggabungkan beberapa komponen penyusun untuk menghasilkan produk baru. Maka, co-branding ini lebih dikenal dengan nama ingredient branding. Berikutnya kita membahas tentang horizontal co-branding, di mana pada model ini
Co-branding dengan melibatkan dua merek atau lebih yang memiliki posisi yang sejajar, baik dari kategori industrinya yang sama, bisa juga dari kategori industri yang berbeda. Contoh untuk co-branding dari kategori industri yang sama, Sony dengan Ericsson-nya untuk kategori telepon seluler yang menghasilkan produk baru dengan merek Sony Ericsson. Contoh untuk co-branding dari kategori industri yang berbeda adalah Nike dan dari industri sepatu dengan Apple dari industri elektronik. Sedangkan kolaborasi antara Apple dan Nike menghasilkan produk baru berupa sensor nirkabel di sepatu yang bisa dimonitoring menggunakan smartphone iPhone. Demikian perkuliahan kita pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Saya Angga Febrian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.